Halo, perkenalkan nama saya Feby Elena Tenggri, NIM 182177030. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai TOGAF Arsitektur Development Method 9.2. Jadi langsung kita mulai aja. Pertama, apa itu TOGAF? TOGAF adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Ini merupakan framework untuk arsitektur enterprise. Jadi TOGAF digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur arsitektur organisasi. Dengan TOGAF diharapkan terbentuk arsitektur organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Seiring perkembangan zaman, TOGAF mengalami penyesuaian supaya sesuai dengan kebutuhan enterprise di masa kini. Maka pada presentasi ini akan dijelaskan menggunakan TOGAF 9.2. TOGAF memberikan metode yang detail mengenai bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan arsitektur development method. Nah, pada arsitektur development method terdapat pengelompokan aktivitas arsitektural yang saling berhubungan menjadi satu kelompok untuk mencapai tujuan spesifiknya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar ini. ADM ini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama itu adalah fase preliminary, lalu ada fase A atau arsitektur vision, fase B business arsitektur, fase C information system arsitektur, fase D teknologi arsitektur, fase E, Opportunities and Solution, fase F, Migration Planning, fase G, Implementation Governance, dan fase H, Arsitektur Change Management. Nah, karena arsitektur dari enterprise itu kan kompleks ya, jadi pengembangannya tentu sulit kalau pengen dari awal sampai akhir langsung benar. Makanya ada dikenal istilahnya iterasi pada ADM. Nah, pada gambar itu ada panah yang bolak-balik itu menandakan iterasi yang terjadi pada ADM. Nah, iterasi dilakukan untuk menemukan arsitektur yang paling tepat untuk diimplementasikan pada enterprise. Pada presentasi kali ini akan difokuskan pembahasan dari preliminary hingga fase D. Untuk menjelaskan TOGAF lebih lanjut dengan contoh, jadi kita menggunakan perusahaan Lookout. Lookout ini merupakan perusahaan retail di bidang fashion. Pekerjaannya itu memproduksi pakaian dengan bahan dasar kain tenun. Jadi menggunakan bahan dasar kain tenun ini menjadi nilai unik dari Lookout dibandingkan dengan perusahaan fashion lainnya. Saat ini kondisinya Lookout sudah memiliki media penjualan offline dan juga online. Dan dia juga sudah memiliki sosial media seperti Instagram dan Line untuk mengurusi bagian marketingnya. Kita mulai aja dari preliminary phase. Sebelum memulai preliminary phase nih kita harus tahu apa itu tujuan dan outputnya. Jadi tujuan dari preliminary phase adalah untuk menetapkan arsitektur capability dan menentukan arsitektur capability yang ingin dicapai. Jadi kita melihat sekarang itu capabilitasnya udah gimana sih dan yang ingin dicapai itu bagaimana. Output dari preliminary phase adalah organization model for enterprise architecture, tailored architecture framework, initial architecture repository, dan architecture governance framework. Lalu bagaimana cara membuat fase preliminary ini? Ada beberapa langkah. Nah, langkah pertama itu menentukan cakupan organisasi yang terdampak. Maksudnya adalah ketika kita membuat suatu arsitektur, pasti kan ada bagian dari enterprise itu yang terdampak, ada yang tidak gitu. Kita menentukan bagian mana yang terdampak. Yang kedua adalah mengonfirmasi sistem tata kelola dan framework pendukung. Jadi untuk kita lebih mengenali sebelumnya dia udah sistem tata kelolanya bagaimana, lalu dia sudah ada pakai framework apa saja. Yang ketiga adalah mendefinisikan dan membentuk tim arsitektur. Nah, tim arsitektur inilah yang akan mengembangkan kira-kira nanti arsitektur ke depannya pengennya gimana, dirancangnya seperti apa. Ini adalah tanggung jawab dari tim arsitektur ini. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan membuat prinsip arsitektur. Kelima, menyesuaikan TOGAF dengan framework lainnya. Dan keenam, membuat strategi dan rencana implementasi. Untuk bisa melakukan semua itu, pertama kita harus mengenali nih sebenarnya perusahaannya itu bagaimana. Nah, kita bisa lihat dulu dari misinya apa. Dengan mengetahui misinya, itu kita bisa membuat arsitektur yang sesuai dengan misinya gitu. Jadi, arsitekturnya ini membantu si bisnis untuk mencapai misi yang telah ditetapkan sejak awal. Ini bisa dilihat misi dari organisasinya.
Lalu kita juga harus mengenali prinsip arsitektur yang ada sekarang. Jadi kita tahu sebenarnya untuk setiap kategori bagaimana sih cara mereka melakukan kategori itu gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya ini ada di beberapa kategori. Yang pertama ada bisnis, lalu ada data, aplikasi, dan juga teknologi. Prinsipnya bisa dilihat pada slide. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih business goals dari perusahaan Lookout ini. Jadi, lagi-lagi supaya arsitektur yang kita buat itu sesuai dengan keperluan mereka. Keperluan mereka itu ya untuk mencapai business goals-nya. Lalu ada rencana bisnis strategis, dan ada business driver. Business driver ini apa saja yang mempengaruhi bisnisnya si Lookout. Jadi, kita harus juga memperhatikannya saat membangun arsitektur. Lalu ada cakupan organisasi yang terdampak. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada core, ada soft, ada extended, community, dan juga governance. Nah, lalu kita akan melakukan penilaian nih terhadap proses yang ada di dalam si enterprise, yaitu Lookout. Mereka mempunyai proses apa saja. Untuk penilaiannya itu kita sebut sebagai maturity assessment. Nah, untuk maturity assessment ini kita menggunakan COBIT. Dari COBIT didapatkan ternyata ada beberapa proses di Lookout dapat dilihat di sana. Lalu kita akan melihat juga ada gap-nya. Gap-nya itu kita lihat dari current state dan target state. Lalu kalau misalnya ada perbedaan, lalu apa approach-nya? Approach itu pendekatan untuk mencapai target state-nya itu. Bisa dilihat. Lalu ada governance structure, ini adalah struktur organisasi dari Lookout. Ada constraint, itu constraint-nya bisa dibagi menjadi beberapa. Constraint itu adalah merupakan batasan yang ada di enterprise itu. Jadi harus kita perhatikan tentunya saat membangun arsitektur. Constraint ada beberapa, yaitu organizational constraint, budget information and financial, external business. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat budget requirement nih. Kalau untuk mengerjakan arsitektur ini, kira-kira perlu budgetnya berapa sih? Perlu budgetnya berapa? Nanti di list di sini. Jadi ini untuk kan tadi seperti disebut ada preliminary phase, fase A, dan lain-lain. Lalu ada arsitektur repository, ini untuk wadah keseluruhan proyek dari pengembangan arsitektur enterprise, di dalamnya ada apa saja, itu bisa dilihat. Jadi sering berkembangnya proyek ini juga bakal diupdate terus. Lalu ada standard information base, supaya kita tahu sekarang informasi yang ada di dalam enterprise itu standarnya apa sih yang dipakai. Ada business standard, data standard, application, dan teknologi. Kalau ada reference arsitektur, bisa dilihat ini adalah service oriented arsitektur yang dipakai. Lalu akhirnya kita membuat request for architecture work. Nanti kita akan membuat summary-nya, dan kita menulis juga siapa nih sponsornya. Ternyata sponsornya ya enterprise-nya itu sendiri, di sini adalah Lookout. Lalu masuk ke fase A atau arsitektur vision. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu tujuannya. Tujuannya adalah membuat visi high level dari kapabilitas dan nilai bisnis yang diharapkan. Lalu mendapatkan persetujuan untuk statement of architecture work yang diajukan. Jadi akhirnya kita akan membuat statement of architecture work. Nah, bisa dilihat juga dari outputnya nih. Outputnya adalah statement of architecture work yang disetujui. Lalu architecture principles, penilaian kapabilitas, tailor architecture framework, architecture vision, communication plan, dan define statement of business principle, business goal, and business driver. Gimana langkahnya untuk membuat arsitektur vision ini? Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah membuat arsitektur project. Lalu kita mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat di sini. Lalu apa concern mereka dan apa kebutuhan mereka. Lalu mengonfirmasi dan menguraikan tujuan, driver, dan batasan bisnis. Lalu mengevaluasi juga kapabilitas bisnis dari perusahaan. Kelima, menilai kesiapan untuk transformasi bisnis. Keenam, mengidentifikasi cakupan. Ketujuh, mengonfirmasi dan menguraikan arsitektur principles. Dan kedelapan, membuat arsitektur vision. Lalu di kesembilan, terdapat kita mendefinisikan targetnya tuh apa sih, lalu value proposition-nya apa, dan KPI-nya bagaimana. Yang ke-10 adalah identifikasi risiko. Dan ke-11, membuat akhirnya statement of architecture work yang harapannya akan disetujui. Nah, pertama kita membuat arsitektur vision. Arsitektur vision itu adalah tujuan dari terbentuknya arsitektur vision arsitektur ini. Tujuannya itu apa? Lalu ada future state plan, di sini tuh tertulis. Jadi untuk setiap visi sebenarnya keadaan sekarangnya gimana sih? Lalu future-nya pinginnya gimana? Apa yang pingin dicapai?
Lalu kita juga menilai kapabilitas bisnis dari si lookout-nya ini. Jadi sekarang bisnisnya itu melakukan proses apa aja. Lalu ada baseline, ada target. Nah, kalau ada perbedaan, lagi-lagi kita membuat resolusi pendekatannya gimana supaya bisa tercapai. Contohnya ada kapabilitasnya itu pengelolaan finansial. Sekarang itu masih di manage proses, pinginnya targetnya di predictable. Gimana supaya bisa gitu, maka approach-nya adalah kita membuat parameter untuk pengukurannya. Nih, selain business capability juga ada IT capability. Jadi kapabilitas IT-nya juga dinilai ya. Nah, bisa dilihat juga contohnya sama sih kurang lebih seperti yang bisnis, cuma ini untuk konteksnya IT. Lalu ada business transformation readiness, ini adalah penilaian seberapa siap sih sebenarnya si bisnisnya ini untuk melakukan perubahan. Nah, ada beberapa faktor, lalu juga ada penilaiannya kayak urgensinya gimana, kesiapannya bagaimana, terus targetnya apa, dan kesulitan untuk mencapainya itu apa, lalu sebenarnya ada resiko apa yang dihadapi jika ingin melakukan perubahan di faktor tersebut. Nah, lalu kita mengidentifikasi siapa saja sih stakeholder-nya di arsitektur ini, lalu kategorinya apa saja. Terus bagaimana pendekatannya dengan stakeholder ini. Contohnya itu ada kategorinya itu keep satisfied, stakeholdernya adalah investor dan pendekatannya adalah memberi rangkuman laporan supaya dia tetap satisfied. Selanjutnya ada communication requirement, ini adalah keperluan untuk komunikasi selama menjalankan proyek ini ya. Jadi keperluannya apa saja dituliskan di sana. Contohnya harus punya nomor telepon untuk setiap stakeholder supaya bisa menghubungi semuanya. Lalu ada mekanisme dari komunikasi. Jadi di sini kita tuliskan ada event-event penting apa aja sih di proyek ini yang perlu diperhatikan. Lalu channel komunikasinya apa aja. Contohnya komunikasinya pakai email, pakai WhatsApp, pakai rapat gitu. Lalu ada formatnya, format komunikasi apakah tertulis, tidak tertulis, dan lain-lain. Terus ada kontennya, konten dari komunikasi ini kita mau ngomongin apa aja, itu tertulis juga di sana. Terus ada strategic alignment. Strategic alignment ini adalah jadi ada strategi apa aja dan penyesuaiannya tuh gimana. Objektif itu adalah tujuan, bisa dilihat dari beberapa kategori. Yang pertama ini bisnis. Contohnya objektif dia adalah seperti disebutkan di atas kan, di vision itu ada adaptif ya. Supaya adaptif gimana? Itu meningkatkan target pasar. Di data juga ada, ini semua dari vision, lalu objektif untuk setiap kategori itu apa dituliskan di bawahnya. Dari aplikasi dan ada dari teknologi. Kita masuk ke fase B, yaitu bisnis arsitektur. Tujuannya adalah mengembangkan arsitektur bisnis yang target. Lalu mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis kesenjangan dari baseline dan target. Outputnya adalah arsitektur vision yang udah diperbaiki lagi, lalu draft di arsitektur definition document, lalu juga di arsitektur requirement specification, dan bisnis arsitektur komponen on arsitektur roadmap. Langkah-langkah untuk membuat ini adalah memilih yang tadi model referensi, lalu itu maaf ya, itu ada kesalahan nih, harusnya fasenya untuk fase B, bukan arsitektur vision, karena itu yang sebelumnya ya. Lalu ada mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline, bisnis target, analisis kesenjangan, kurang lebih sama kayak yang tadi, cuma sekarang konteksnya itu untuk bisnis. Akhirnya kita membuat dokumen arsitektur definition, maksudnya kita memasukkan yang bagian bisnisnya di arsitektur definition. Pertama kita harus tahu dulu business function yang ada di dalam lookout. Jadi ada kategorinya, terus ada baseline-nya. Jadi setiap kategori sebenarnya ada sub-subnya lagi tuh dimasuknya di situ, terus nanti ada targetnya. Terus ada statusnya, apa yang dilakukan di sana. Nah, contoh yang menarik ini, contohnya di product production. Di baseline itu sebelumnya nggak ada data science, cuma di targetnya jadi ada data science, maka statusnya itu adalah baru, karena setelah arsitektur ini dibuat, dia baru dibuat. Ini ada beberapa contoh yang lain untuk setiap kategori. Jadi di beberapa kategori ternyata ada yang baru dibuat. Itu yang warnanya berbeda ya, yang warnanya hijau muda. Dan sebelahnya abu-abu. Nah, lalu kita juga harus memahami nih proses bisnisnya gimana. Proses as is itu berarti proses bisnis yang ada di lookout-nya sekarang. Kita ada membagi menjadi beberapa bagian. Misalnya yang pertama ini mencari supplier dan vendor. Lalu kita gambarkan proses bisnisnya tuh gimana, step-stepnya, siapa saja yang
miliki kepentingan di sini. Itu setiap lane-nya ada, lalu di setiap lane apa aja proses yang dilakukan. Nah, ini ada beberapa bisnis proses di dalam lookup, bisa dilihat di slide. Lalu kita membuat juga logical bisnisnya. Logical bisnisnya kita pertama dari menggunakan DFD ini untuk menggambarkannya. Pertama kita gambarkannya yang level 0-nya ya, dari konteks diagram. Lalu dari level 0 kita pecah lagi menjadi level 1. Level 1 ini baseline-nya kalau untuk level 1. Lalu ada level 2 level 1 juga, tapi ini yang target. Jadi ternyata dari level 0 dan level target itu ada perubahan. Kalau lihat di kanan bawah, jadi ada penambahan pengadaan bahan produksi yang sebelumnya nggak ada ya. Nah, terus selanjutnya ada bisa dilihat juga ini level 2-nya. Setelah kita membuat itu, ada baseline, ada target, kita bisa membuat gap analysis. Nah, gap analysis ini dibuatnya dari row pertama itu isinya target arsitektur, dan kolom pertama itu isinya baseline arsitektur. Lalu kita compare satu-satu. Kontennya sama, untuk atas sama bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang udah ada, itu kita kasih dia warna oranye. Lalu kalau yang belum ada yang mau di-develop, contohnya tuh yang targeted sales, dia dikasih warna hijau karena berarti dia sesuatu yang baru di mana munculnya baru di si target gitu. Nah, lalu kita masuk ke fase C. Fase C ini adalah information system architecture. Uniknya kalau di information system architecture ini terbagi menjadi dua, yaitu ada data arsitektur dan ada application arsitektur. Maka kita akan bahas satu-satu. Mulai dari data arsitektur. Data arsitektur. Nah, apa itu tujuannya dari data arsitektur ini? Yaitu mengembangkan arsitektur data target dan juga mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan seperti yang tadi analisis kesenjangan dari baseline dan target. Outputnya apa? Outputnya adalah arsitektur vision yang diperbaiki lagi, lalu arsitektur definition yang ditambahin dengan konten data arsitektur ini, lalu ditambah juga requirement-nya karena kita udah menganalisis yang baru nih bagian data, dan penambahan komponen di arsitektur roadmap, terkhususnya bagian komponen data arsitektur ini. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama kita pilih model referensi, viewpoint, and tools, terus kita mendeskripsikannya si arsitektur baseline-nya gimana, habis itu kita definisikan lagi targetnya gimana, dan kita melakukan analisis kesenjangan. Setelah itu kita bisa mendefinisikan kandidat komponen di arsitektur roadmap, kita buat dampak antara arsitektur landscape, terus kita review lagi dengan para stakeholder, ini udah sesuai atau belum sih, dan kita finalisasi arsitektur data. Terakhir, kita bisa menambahkan si bagian data ini di arsitektur definition. Kita lihat contohnya ya. Jadi contohnya pertama itu adalah conceptual data arsitektur. Ini bisa digunakan object relation diagram. Ini adalah berarti data arsitektur yang ada sekarang. Jadi datanya itu dikelompokkan berdasarkan financial, marketing, dan operational. Dan di dalamnya itu ada data yang lebih spesifik lagi. Contohnya di financial ternyata ada cash flow marketing dan cash flow operational. Terus garis-garisnya itu berarti penghubungnya dengan komponen data lain, mereka berhubungan dengan yang mana. Nah, di target ternyata terdapat pembaruan nih. Contohnya di financial kita nambahin projection. Kenapa ditambahin projection? Supaya kita bisa tahu ke depannya proyeksinya gimana sih penjualannya, proyeksinya berapa sih pembelinya, kayak gitu. Itu gunanya projection. Dan ternyata di setiap komponen ini juga ada penambahan, di marketing ada, dan di operational juga. Nah, terus untuk selanjutnya udah konseptual, kita lihat lagi yang logicalnya yang mana mungkin lebih detail gitu ya. Jadi bisa dilihat ini baseline-nya. Kita menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk menggambarkan ini. Nah, lalu kita lihat ini adalah targetnya. Ternyata tidak terdapat beberapa perbedaan. Udah itu kita akan lebih spesifik lagi, kita lihat di physical data arsitekturnya. Nah, ini kita gambarkannya menggunakan sequence diagram. Jadi ada yang BA itu artinya baseline, dan TA artinya target. Kalau ada BA sama TA berarti dari awal di baseline udah ada, dan di TA dia tetap di-include. Ini bisa dilihat ya contohnya. Nanti ada siapa aja sih orang-orangnya, ya bisa dilihat. Nah, yang berbeda itu mungkin yang ini, ada cuma TA itu cuma TA, nggak ada BA-nya, berarti dia baru dibuat. Lalu kita akan melakukan gap analysis. Nah, caranya seperti yang sebelumnya, kita buat targetnya, baseline-nya, lalu kita bandingin. Nah, itu dia.
Kalau yang baru seperti sebelumnya ada warnanya berbeda, warna hijau to be developed. Tapi kalau yang udah sama itu ditandakan dengan warna oranye. Selanjutnya kita akan membahas application arsitektur. Nah, application arsitektur tujuannya apa? Ini yang berbeda dari sebelumnya adalah membuat arsitektur teknologi. Jadi ini fokusnya untuk si application sebenarnya, bukan teknologi sih, harusnya application. Outputnya adalah sama seperti yang bagian sebelumnya tadi data, cuma ini sekarang lebih fokus ke bagian application. Langkah-langkahnya gimana? Itu caranya kurang lebih sama kayak tadi. Cuma kita untuk baseline dan targetnya kita fokusnya di application ya. Dan untuk di architecture definition-nya bakal ditambahinnya bagian application arsitektur. Nah, kita bisa lihat dulu ini ada dari konseptualnya. Nah, konseptualnya ini udah langsung ada baseline sama target. Untuk target itu yang warnanya berbeda, yang warnanya ungu. Jadi contohnya application ini salah satu kategorinya manajemen data. Ternyata ada pembaharuan. Tadi kan ada dibilang nih mau projection. Jadi supaya bisa projection, kita harus ada tambah data, yaitu pola historis transaksi bisnis perusahaan. Jadi gunanya penambah data ini supaya kita bisa predik ke depannya. Gitu contohnya ya. Lalu yang lainnya bisa dilihat juga seperti itu. Terus kita lihat di logicalnya, ini pertama baseline-nya. Ada software, end user, dan lain-lain. Lalu di target terjadi penambahan. Kalau dilihat tadi di software dan hardware kan cuma ada 4. Ternyata pas di target ditambahin jadi ada 8. Itu artinya terjadi penambahan di sini. Dan bisa dibandinginnya, dilihat ya dengan slide sebelumnya. Setelah kita melakukan perbandingan ini, kita bisa melakukan gap analysis. Nah, gap analisisnya sama seperti yang tadi, jadinya target kita taruh di atas semua, di list, targetnya yang apa, itu ditaruh semua, lalu baseline-nya di sebelah kiri. Lalu kita mapping satu-satu. Misalnya yang pertama kiri atas itu ada pendataan supplier dengan pendataan supplier, ternyata tetap ada, cuma gara-gara ada perubahan dia jadi kena impact. Maka kita tulis dia impacted, dan diberi warna oranye. Contoh lainnya lagi nih, yang warna kuning, misalnya pesan teks dan pesan teks. Itu di mapping, ketemu mappingnya, tapi kasih warna kuning karena dia included aja, tapi nggak gitu ada impact-nya kalau perubahan arsitektur ini terjadi. Yang berbeda itu yang warna hijau nih misalnya. Ternyata hijau itu pas di mapping nggak ketemu gitu loh, kotaknya di tengah-tengah antara atas sama kiri. Nah, makanya di bawah kita buat warna hijau dan tulisannya created, artinya dibuat baru itu aplikasinya ya, untuk menyesuaikan arsitektur. Lalu fase B selanjutnya adalah teknologi arsitektur. Maaf, ini maksudnya fase D ya harusnya ya, typo di situ. Nah, di sini adalah kita lihat dulu tujuannya. Kita itu untuk mengembangkan arsitektur teknologi target. Lalu identifikasi tentunya dengan analisis kesenjangan. Outputnya apa? Outputnya lagi-lagi mirip seperti sebelumnya, tapi ini fokusnya untuk si teknologi. Jadi di bagian arsitektur definition nanti kita nambahin bagian teknologinya. Begitu juga untuk bagian arsitektur requirement dan juga arsitektur roadmap. Langkah-langkahnya gimana? Ya kurang lebih sama kayak tadi, cuma kita buat di baseline dan targetnya itu untuk si teknologi ini ya. Jadi untuk bisa melakukan itu pertama kita harus lihat dulu nih konseptual baseline. Baseline itu maksudnya yang sekarang ada. Jadi ternyata baseline arsitekturnya ada beberapa bagian nih. Ada bagian server, storage, security, network, facility, dan disaster recovery. Cuma bagian security kenapa kosong itu karena bakal kita bahas di belakang nanti sendiri ya. Ini baseline-nya, berarti sekarang dia sudah memiliki ini. Nah, untuk targetnya ada penambahan. Penambahan ini yang warnanya beda. Contohnya di bagian disaster recovery, kita tambahin infrastructure risk management. Lalu untuk storage, kita tambahin dia jadi punya archiving. Jadi dia punya penyimpanan data yang lebih baik. Nah, ini untuk bagian logical, ini adalah baseline-nya. Baseline, yaitu ada 3 bagian nih. Ada 3 kategori. Dan ternyata di yang baru, kita bisa juga nambahin kategori yang baru. Di sini kan awalnya nggak ada network ya, tapi di target kita nambahin jadi ada network. Lalu di bagian yang udah ada juga kita nambahin beberapa komponen-komponen. Misalnya di technology manager, kita tambahin ada server manager. Nah, selanjutnya ini yang security. Yang security, ini baseline-nya. Bisa dilihat ya di slide. Dan di target juga terjadi perubahan. Perubahannya itu yang warna kuning. Contohnya di bagian user,
sebelumnya tuh nggak ada user audit kalau dilihat nih, cuma ada satu kan di bagian user, dan itu adalah identity management, tapi setelah ditambahin jadi ada user audit dan ada incident handling. Lalu kita melakukan gap analysis seperti sebelumnya, dan didapatkan ternyata ada yang kena impact, ada yang tidak, dan ada yang dibuat baru. Terus ini ada arsitektur roadmap, itu ada proyeknya apa aja sih yang bakal dilakukan untuk mencapai arsitektur tujuan. Ini proyeknya ada 6, terus kita juga membuat timeline dari proyek itu, yang mana yang bakal dikerjain duluan. Bisa dilihat di sini, ini adalah Gantt chart itu adalah timeline-nya untuk setiap proyek. Jadi ini yang master, berarti untuk semua proyek, dan ini di breakdown untuk setiap proyeknya satu-satu. Ini adalah arsitektur roadmap. Arsitektur roadmap ini menunjukkan gimana dia migrasinya. Jadi yang current state sama future state. Yang makin dekat future state berarti makin nanti dibuatnya. Yang current state berarti lebih sekarang, karena lebih urgent, dan mungkin yang selanjutnya itu membutuhkan yang sebelumnya. Jadi ada dependensinya, makanya diurutinnya seperti itu. Dan itu juga ada dibagi berdasarkan kategorinya, ada data, business, application, dan technology. Nah, arsitektur roadmap ini juga ada solution building block. Jadi solution building block ini adalah baseline, ada permasalahan apa, solusi yang diberikan apa, itu ada 6. Itu artinya 6 proyek yang kita tawarkan, dan sebenarnya apa sih value-nya itu ditulis di dalamnya. Dan ada targetnya. Targetnya itu berarti tujuannya yang bakal dicapai dengan menerapkan solusi ini. Nah, fase E sampai fase H mungkin tidak dibahas, tapi bisa dilihat sekilas. Fase E itu tujuannya untuk mengevaluasi model solusi yang telah diajukan. Sedangkan fase F itu menganalisis proyek dan mempersiapkan migrasi ke arsitektur target. Sebenarnya bagian ini udah dibahas juga tadi di fase D. Mungkin harusnya nggak begitu ya, tapi karena di tugas besar seperti itu, jadi di-include di bagian fase D. Yang nggak ada itu adalah bagian fase G dan juga fase H. Karena fase G itu kita mengawasi implementasi arsitektur, yang dimana artinya harus diimplementasikan dulu proyek-proyek yang tadi. Jadi ini belum kita lakukan. Untuk fase H itu menyusun prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru. Jadi setelah diimplement terus ada perubahan, prosedurnya gimana sih supaya perubahannya lebih seamless dan bisa diaplikasikan dengan baik oleh si perusahaan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.